Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dari segala urusan, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dan diberikan umur panjang yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan pandangan terkait orang-orang yang tersesat dalam menjalankan kehidupan. Kenapa itu tersesat? Tersesat adalah sebuah ilustrasi yang bisa kita lihat seumpama kita hidup di dalam suatu gunung atau hutan belantara. Kita tidak tahu tujuan kemana, dan kita tidak tahu akan kemana. Bahkan kita tidak tahu sekarang berada di mana. Itulah hakikatnya orang-orang yang tersesat. Dengan demikian, mari kita buka tabir agar kita bisa memahami kondisi keadaan kita. Apakah kita ini dalam keadaan tersesat atau kita berada di jalan yang lurus dan benar. Pahamilah ciri-cirinya bahwa orang-orang yang berada di dalam kesesatan. Yang pertama, orang-orang ini tidak pernah tahu apa itu yang namanya kewajiban, dan dia tidak pernah menjalankan sebuah kewajiban. Padahal suatu kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-menawar lagi, melainkan untuk dilakukan. Karena kita sebagai manusia, kehidupan kita sudah ada yang mengaturnya. Jadi, orang-orang yang tidak menjalankan sebuah kewajiban, maka termasuk orang-orang yang tersesat. Yang kedua, orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang sudah tahu bahwa itu adalah suatu kesalahan, tidak sesuai dengan tuntunan, bahkan dilarang oleh agama, dilarang oleh aturan-aturan pemerintah, tetapi dia menjalankan suatu kegiatan-kegiatan yang dilarang, dan bahkan dia dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang baik menurut mereka. Pahamilah bahwa itu adalah sesuatu kesesatan, karena dengan kesesatan tadi dia tidak akan bisa ketemu jalan keluar, melainkan akan semakin jauh tersesat. Yang ketiga, orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang sudah paham bahwa itu salah, tapi mereka berlomba-lomba dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang dilarang, bahkan dijadikan sebuah permainan untuk menggapai kesesatan atau jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jalan yang dilarang oleh aturan-aturan pemerintah, aturan lingkungan, sehingga dia berbangga dengan apa yang dia lakukan. Padahal dia tahu bahwa itu adalah suatu perlombaan yang salah, tetapi dia dengan bangganya mengatakan bahwa ini adalah sebuah kehidupan. Yang keempat, orang yang tersesat adalah orang yang hatinya keras,
yang tidak pernah bisa dikasih nasihat, dan orang yang tidak pernah mau mendengarkan kebaikan-kebaikan yang biasa diberikan oleh para ulama, para ustadz, para guru. Mereka berjalan sesuai dengan sekehendak hatinya. Di mana dia suka, dia jalankanlah, dan dia enggan bahkan berat untuk menerima nasihat. Sehingga orang-orang yang seperti itu, dia akan tetap tersesat dan akan tersesat sejauh-jauhnya tersesat. Yang kelima, orang yang tersesat adalah orang yang kehidupannya tidak pernah berintrospeksi diri. Apakah saya ini berada dalam kesesatan, atau saya ini berada dalam suatu kebaikan? Karena kesesatan dan kebaikan selalu dia jalankan tanpa dia mengenal makna yang sebenarnya. Begitulah orang-orang yang tersesat, sehingga akan jauh dari rahmat Allah, akan jauh dari kebaikan dan kebahagiaan. Hidupnya hanya diperdaya oleh setan, oleh nafsu, sehingga keadaan kehidupannya pun akan berada di tempat-tempat yang memprihatinkan, bahkan di tempat-tempat yang menyiksa dirinya sendiri. Semoga kita terlepas dari jeratan kehidupan yang tersesat ini, karena kehidupan ini menipu. Maka belajarlah, berintrospeksi dirilah, lihatlah suatu kebenaran, di mana kebenaran hakiki itu berada. Segeralah lakukan taubat agar kita bisa kembali kepada jalan yang Allah ridhoi, dan kita bisa membuka tabir kehidupan di dunia, agar kehidupan kita bahagia dunia dan akhirat. Demikianlah pandangan terkait kehidupan yang tersesat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.